Selama bertahun-tahun, Anda tidak pernah mengeluarkan 1 sen pun untuk penyakit ibu. Dian Yui ayah Dian Sui. Anda sudah terima 50.000 yang kuberikan dan menghabiskannya semua. Itu uang penyelamat hidup ibu. Ibumu butuh 500.000 untuk operasi. Kalau nggak keluarin gimana dapat uang buat operasi? Cuma tahu habiskan uang doang. Anda akan menghabiskan keluarga ini hingga hancur. Berhenti meratap. Sui, bersabarlah sebentar. Setelah aku mendapatkan kembali modalnya, aku akan menebusmu. Lalu kita akan pergi menemui dokter ibumu. Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Kau bocah nakal, diam. Itu dia. Kau cukup jahat, Nan. Kau bahkan akan meninggalkan gadis secantik itu. Sui, aku masih harus menebusmu. Jangan khawatir. Ayah, Menebusmu. ayah, tidak. Lepaskan saya. Siapa itu? Biarkan dia pergi. Pergi. Lindsay, ketua grup Link. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih barusan. Bertahun-tahun telah berlalu. Tak pernah kuliah, dia juara ujian masuk kuliah dulu. Hidupnya akan sangat biasa saja. Anda tahu saya. Aku dengar saat itu. Kau menjadi asisten seorang pria kaya tertentu. Kau menyesal nggak selesai kuliah. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Bisakah saya meminta sesuatu kepada Anda? Ceritakan padaku. Tolong bisakah Anda meminjamkan saya uang? Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Selama Anda bersedia meminjamkan saya uang, bisa kerja apapun buat bayar itu. Pekerjaan apapun tidak masalah. Kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Baiklah. Saya setuju. Kalau begitu mari kita mulai. Apa? Sepertinya kau bukan kekasih yang berkualitas juga. Berita utama hari ini. Ling Xiu, ketua dari grup Ling, akan bertunangan dengan Qin Yu, putri keluarga Ken. Bertunangan, 5 tahun bersama, dia artinya apa? Berarti, Jiang Sui, apa yang Anda harapkan? Dulu dia menyelamatkan Anda, karena dia ingin kamu jadi kekasihnya. Kontraknya berakhir besok. Semua ini sudah berakhir. The film was translated and narrated by M Ketua Ling, hari ini, Anda akan bertemu dengan Ketua Grup P dari Kota Pelabuhan. Dia lebih menyukai gaya minimalis modern. Jadi saya menemukan Anda sebuah dasi monokromatik. Silakan lihat. Tidak apa-apa. Bibi Wu. Sekretaris Jing benar-benar sangat perhatian terhadap tuan muda kita. Pagi-pagi sekali ini, membuat sarapan dan mencocokkan pakaian. Bibi Wu ini tugas saya sebagai sekretaris. Ya, Sekretaris Jing. Perhatian Anda terhadap tuan muda kita selama 5 tahun terakhir ini, saya telah melihatnya dengan jelas. Bibi Wu, ada sesuatu yang tidak kau tahu. Beberapa orang akan melakukan apa saja selama mereka dibayar cukup. Benar kan? Ketua Ling, ada yang ingin dibelikan. Jangan berpura-pura di depanku. Kau berusaha keras untuk menyenangkan aku. Bukankah itu hanya demi uang?
Ketua Ling, Anda memiliki total 4 janji hari ini, termasuk halo. Ketua Ling, ada masalah mendesak yang membutuhkan perhatian Anda. Ini menyangkut adik laki-laki tunangan Anda. Halo Ketua Ling. Kakak ipar ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dengan dalih membahas kerjasama, kau sering mengunjungi tempat-tempat bisnis, dan bahkan difoto oleh media. Apakah kau mempertimbangkan citra perusahaan, atau kau berpikir bahwa dengan koneksi kakakmu, aku tak berani berbuat apa-apa padamu? Kakak ipar aku benar-benar salah. Maaf, bisakah kau tidak memberitahu kakakku? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Sekretaris Jian. Kakak iparku tak bilang cara menghadapiku. Apa sebenarnya maksudnya ini? Tuan Muda Qin, Anda telah sering mengunjungi tempat-tempat bisnis, tidak hanya sekali atau 2 kali. Dan kali ini, Anda bahkan difoto oleh media. Jadi bagaimana jika aku pergi ke sana? Tuan Muda Qin, Anda The tahu film was bahwa translated semakin besar harapan and Ketua Ling narrated kepada by Anda, media. semakin besar pula kekecewaannya. Anda telah bekerja keras akhir-akhir ini. Anda bisa pulang kerja lebih awal hari ini. Istirahatlah yang baik. Jiang Shui, jangan coba-coba begitu padaku. Kakakku adalah tunangan Ling Xiu. Saudari Na memecat Qin Kai. Tuan Muda Qin, Ketua Ling tidak memberikan orang kesempatan kedua. Siapapun saudara perempuanmu. Jiang Shui, jangan kira aku tidak tahu bahwa kau terkait dengan Ling Xiu. Beraninya kau memecatku. Kakakku akan segera kembali ke negara ini. Kau tunggu saja. Nona, kontrak saya telah berakhir. Sekretaris Kiao, Sekretaris Ling Xiu. Ketua Ling. Kontrak 5 tahun telah selesai. Tolong tanda tangani. Xiao Jieng, selama bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya yang bisa jadi sekretaris Ketua Ling. Selama lebih dari 3 hari, Anda sudah jalani ini 5 tahun berturut-turut. Jika Anda tetap tinggal, Ketua Ling pasti akan beri kompensasi lebih baik untuk Anda. Kau berusaha keras untuk menyenangkan aku. Bukankah itu hanya demi uang? Ketua Ling sangat kaya. Dia pasti bisa cari sekretaris yang lebih hebat dariku. Saya perlu mengonfirmasi ini dengan Ketua Ling. Nona Ketua Ling tidak pernah peduli tentang hal-hal kecil seperti itu. Tidak perlu memberitahunya secara khusus kan? Xiao Jing, Anda berbeda bagi Ketua Ling. Pengunduran diri Anda harus dilaporkan. Halo Ketua Ling, saya melaporkan sebuah situasi kepada Anda. Kau perlu melaporkan masalah sekecil ini kepadaku. Untuk apa aku membutuhkanmu? Direktur SDM. Kalau begitu saya permisi saja Nona. Saya akan pergi memberitahu Ketua Ling sendiri. Sekretaris Jing. Bagi Ketua Ling, Anda benar-benar berbeda. Ketua Ling. The film was translated Pakaian and Sekretaris Kiao hari narrated ini by cukup media. istimewa. Ketua Ling, apa yang bisa Sekretaris Jiang lakukan untuk Anda? Saya juga bisa melakukannya untuk Anda. Saya bisa lakukan lebih baik darinya. Benarkah? Tapi biar ku beritahu. Kau tidak akan pernah bisa dibandingkan
Sekretaris Jian, hentikan trik-trik sokmu itu. Jika ada lain kali jangan bekerja di sini lagi. Saya kira hubungan kita dekat. Sebuah koneksi jiwa. Ternyata itu hanya hubungan yang dangkal. Bagi Ketua Ling, Anda benar-benar berbeda. Seseorang setinggi dan sekuat Ketua Ling. Mengapa dia harus peduli kekasih tinggal atau pergi? Keberadaan saya hanyalah lelucon. Mengapa repot-repot membayangkan hal-hal? Kau, Xiang Fang dengan Ling Xiu. apa yang kau lihat Sekretaris Jian? Mengapa kau tidak masuk? Ketua Shang, saya hendak melapor ke Ketua Ling, namun Ketua Ling saat ini sedang bersama Sekretaris Kiao membahas hal-hal lain. Saya akan kembali nanti. Kita selesai bicara. Apakah kau ingin aku mengantarmu keluar? Ayo Ketua Ling memang ge ilmu. Kau. Sekretaris Kiao, kau sedikit berbeda hari ini bukan? Berbeda cantik dan menawan. Terima kasih atas pujiannya Ketua Zhang. Namun jika kita berbicara tentang pesona, Sekretaris Jing seharusnya lebih lagi. Benar Sekretaris Jing. Sekretaris Kiao, pakaian Anda melanggar kode berpakaian perusahaan. Denda 1.000 yuan. Selain itu, Ketua Ling mempekerjakan Anda untuk menjadi sekretaris, bukan vas bunga. Jika Anda suka mencari perhatian begitu banyak, saya sarankan Anda bekerja di luar. Anda adalah vas bunga. Seluruh keluarga Anda adalah vas bunga. Sekretaris Jian, Apa? Apakah Anda perlu saya dan Ketua Ling untuk membantu Anda menyesuaikan pakaian Anda? Jian Shui, saya beritahu Anda, jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri. Secara halus, Anda hanyalah seorang sekretaris kecil. Secara kasar, Anda adalah kain lap bekas dan dibuang. Seekor tikus jalanan yang hanya bisa membusuk. The Dan film Bao was diselokan. translated and narrated by M Media. Ketua Xiang, tolong. Baiklah. Kau. Ketua Ling, aku akan diam-diam memberitahumu sedikit rahasia. Baru saja Sekretaris Jiangmu melihat. Kau dan Sekretaris Kiao terlalu dekat. Dia cemberut, cepat pergi hibur dia. ada apa? Ketua Ling, masalah pemecatan manajer Qin telah ditangani. Sekretaris Jiang kita sangat cantik. Dan kemampuanmu sangat luar biasa. Tidak heran Ketua Ling selalu menahanmu di sisinya. Sayang sekali. Ketua Ling sekarang bertunangan dengan Nona Qin dari grup Ken. Jadi tidak pantas lagi bagimu untuk tetap di sisinya. Mengapa kau tidak mempertimbangkan aku? Aku pasti 100 kali lebih baik daripada iblis hidup ini. Hei! Ketua Ling, maukah kau mempertimbangkan? Dengan enggan menyerahkannya kepadaku. Keluar. Kau tidak benar-benar tertarik padanya. Dia milikku. Bagus kau. Kau, Ling Xiu kau. Jaga bicaramu. Nyonya Tua Xiang telah menyiapkan satu untukmu. Wanita muda bermartabat dari keluarga ternama. Wanita seperti Sekretaris Jian tidak cocok untukmu. Terima kasih atas kehormatan ini, Presiden Shang. Ketua Ling benar. Seorang wanita seperti saya tanpa kelebihan. Tak layak bagi keluarga ternama dan berpengaruh. Jika Ketua Ling tidak memiliki hal lain, saya akan pamit sekarang. Tunggu. Zhang Pan. Keluar. Keluarkan aku. Apa kau bercanda? Aku ingin bicara sebentar. Aku datang ke sini karena suatu alasan. Kau. Nafsu makanku kurang baik akhir-akhir ini.
Kau pergi mengelola perusahaan cabang di Afrika. Baiklah, itu saja. Kau bersikeras mengirimku ke Afrika. Kau benar-benar keterlaluan. Apa kau bilang aku merusak seleramu? Begitu kan? Sekretaris Jian, kau harus mempertimbangkan aku. Apa kau lihat penampilannya yang mengerikan itu? Aku 10.000 kali lebih baik darinya aku. Hei, kalian berdua wanita. Tidak bisakah kau memberiku satu? Kau menginginkan sekretaris Jian. Bisakah aku mendapatkan sekretaris Kiao? Kau bajingan serakah. Apa aku orang yang kekurangan wanita? Ada apa? Apakah kau marah? Saya tidak akan berani. The film was translated and narrated by M Media. Kau jelas tahu Qin Kai adalah adik tunanganku. Namun kau begitu tegas memecatnya. Bukan cuma karena cemburu dan marah. Ketua Ling dikenal memperlakukan semua bawahannya secara adil. Bahkan untuk Anda, adik tunangan Anda tidak terkecuali. Sekretaris Jiang tentu saja sangat memahamiku. Ketua Ling ini adalah perusahaan. Tolong jaga martabatmu. Jangan lupa kita masih punya kontrak. Ini adalah kewajibanmu. Jadi setelah kontrak berakhir kita akan impas. Ya. Tapi sebelum itu, Sekretaris Jiang tolong penuhi tugasmu. Sekretaris Jiang ini biasanya terlihat serius dan sopan, tegas dan afisien. Dan ini sudah dimulai di siang bolong. Kalau tidak apa yang kau pikirkan, bagaimana lagi dia bisa menjadi ketua Lin, sekretaris selama 5 tahun? Pelacur ini. Dan dia bilang saya menggoda ketua Ling. Saya pikir dialah yang sebenarnya menggoda. Saya sangat marah. Jiang Sui tunggu sampai besok. Dan kamu bisa mengakhiri ini. 5 tahun yang absurd. Saat kamu melayani bosmu yang sebelumnya, apakah kamu juga seperti ikan mati? Maaf, saya tidak punya pengalaman. Saya sudah merusak suasana hatimu. Ada yang lain? Tidak. Apakah kamu masih ingat besok hari apa? Hari kerjasama lanjutan dengan keluarga P dari kota Pelabuhan. Atau apakah itu hari dia kembali? Benar. Sekretaris Jiang. Jiang Sui, apa yang kamu harapkan? Seseorang yang tidak peduli padamu. Meski diingatkan terus, dia tak akan ingat. Benar. Ketua Ling, semoga Anda berhasil menandatangani kontrak besok. Dan saya berharap Anda dan putri keluarga Qin bahagia. Ling Xiu, setelah hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Menjadi sekretaris ketua Ling selama 5 tahun. Seperti yang diharapkan dari sekretaris Jing. Kemampuannya benar-benar kuat. Dia cakap. Saya rasa dia lebih ahli dalam olahraga dan bela diri. Ketua Ling bilang saya tak sebaik kesayangannya. Bukankah itu hanya masalah pengalaman? Orang lain juga bisa melakukannya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Anda takutkan? Kami tidak mengatakan sesuatu yang salah. Lagi pula, Ketua Ling akan segera tunangan dengan putri keluarga Qin itu. Saat itu, kesayangan Zheng Shui bakal jati tak berarti. Dan jika nona muda keluarga Qin tahu bahwa dia merapikan kamar Ketua Ling, dia akan benar-benar hancur. Saya kira pekerjaan saya belum selesai. Saya pergi duluan.
Anda membuat saya takut setengah mati. Ya, saya memang merapikan kamar Ketua Ling. Jadi kenapa? Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk... Apa itu kamu coba pukul aku? Mulai besok, kesempatanmu akan datang. Kamu harus ingat, lawanmu tidak pernah saya, tapi nona muda dari keluarga Qin. Warna ini sangat cocok untukmu. Ketua Ling yang membelinya. Ini untukmu. Ketua P. Halo, Nona Jiang, sudahkah Anda menerima kontraknya? Kira-kira kapan Anda akan mulai bekerja? Untuk orang rajin dan bertanggung jawab seperti Anda, dan juga sangat cakap, saya sudah lama menantikan ini. Ketua P. Saya akan mulai bekerja di grup P. Aku menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Saya juga menyukaimu. Tapi sekarang sudah kadaluarsa. Kontrak kerja grup P. Jiang Shui lanjutkan ke kehidupan baru. Di mana Sekretaris Jiang? Ketua Ling aku tahu. Sekretaris Jing. Dia pasti sengaja tidak masuk tanpa izin. Sekretaris Kiao beritahu semua eksekutif senior untuk membawa proposal kerjasama grup P Kota Pelabuhan dan datang ke ruang rapat untuk rapat. Ya. Bagus sekali. Ketua Ling mulai menggunakan saya. Semua sudah di sini kan? The film was translated and Semua orang narrated ada by di sini. M Media. Di mana Sekretaris Jiang? Jiang Shui, apapun yang sedang kamu lakukan, segera datang ke ruang rapat dalam waktu 3 menit. Sekretaris Jing sudah mengundurkan diri. Apa? Ketua Ling, haruskah saya menelponnya dan memintanya untuk kembali? Tidak perlu. Pendidikan, sekolah menengah atas. Jika aku tidak menerimanya, masa depan seperti apa yang dia pikir akan dia miliki? Keluarkan pernyataan. Mulai sekarang. Siapapun di Haizeng yang mempekerjakan Jiang Shui akan menjadi musuh grup Lingku. Ya, Jiang Shui, aku tidak percaya. Kamu tidak akan kembali. Berita buruk, Ketua Ling. Asisten Ling Xiu. Grup P dari Kota Pelabuhan telah merekrut Sekretaris Jiang dengan gaji tinggi. Sekretaris Jiang sudah memesan penerbangan sore. Konon gaji tahunannya 5 juta. Itu 5 kali lipat gaji yang Anda tawarkan. Memang. Selama uangnya cukup, dia akan melakukan apa saja. Anda dan Sekretaris Jing Ketua Ling telah lama bekerja sama, dan Anda sangat menghargainya. Selama Anda berpikir ulang. Aku bilang, siapapun yang merekrut Jiang Shui, berarti melawan grup Lingku. Rapat ditunda. Ketua Ling, Ketua Ling. Ketua Ling sebenarnya mau makan apa? Ayam goreng hotpot. Kaki babi panggang tumis pedas. Tidak. Aku bilang aku tidak makan keluar. Ketua Ling. Sekretaris Jian. Dia sebenarnya belum pergi. Bagaimana kalau kita menyusulnya?
Tidak. Shui. Lin Ai. Lin Ai, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu di kota pelabuhan? Itu karena saya takut Anda berubah pikiran, bukan? Jadi saya datang menjemput Anda sendiri. Lin Ai, sahabat Jiang Shui. Saya orang yang suka mengubah kata-katanya. Tapi serius, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini, karena memuji saya di depan mereka. Kalau tidak dengan apa yang Ling Xiu lakukan, saya takut sulit mendapat pekerjaan di masa depan. Apa yang Anda bicarakan? Bukankah kita teman baik? Malam ini ketika kita tiba di kota pelabuhan, kita pasti harus minum-minum bersama, untuk merayakan bebas dari kesengsaraan, dan menyambut kehidupan baru. Menerima kehidupan baru. Ayo pergi, ayo pergi. Di mana kopernya? Saya akan membantu Anda membawanya. Kembali. The film was translated and narrated by M Media. Bailey, ketua grup P. Ini bos kami, Bailey. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Halo, Ketua P. Nona Jiang, atas nama grup Pei saya menyambut Anda. Saya percaya, grup Pei akan semakin baik dengan kehadiran Anda. Saya pasti akan bekerja keras. Saya percaya pada kemampuan Anda. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang terlihat sangat cantik hari ini. Mari kita minum. Terima kasih, Ketua Xiang. Ketua Xiang punya kapasitas alkohol yang baik. Film was translated Apakah Anda mau and apel? narrated by M Media. Ketua Xiang sangat menarik. Minum. Ingwe, nona muda grup K. Nona Jing, menurutmu, anggur yang kubawa rasanya enak. Qin Yue, apa yang Anda katakan? Apakah Anda mencoba minum bersama kami? Kalau begitu, ayo kita minum. Sebagai sekretaris Ketua Ling, Nona Jing kan tahu bahasa Prancis, bukan? Aroma Lafite kelas atas kompleks dan elegan, dengan aroma buah black currant yang kaya, rasa lembut dan penuh, serta tanin halus. Keasaman sedang dan akhir yang panjang. Namun dibandingkan dengan Lafite, saya pribadi lebih suka anggur buah domestik. Karena tidak mudah membuat mabuk. Translated and narrated by M Media. Namun karyawan P sepertinya tidak terlalu mengenali saya. Saya bisa menjamin Anda secara pribadi. Tidak. Saya ingin membuktikan diri kepada semua orang. Hanya setelah itu, saya diakui sebagai direktur. Tapi Ling juga akan berpartisipasi dalam tender ini. Milik Ling. Ling Xiu mungkin akan hadir secara pribadi. Jika ini merepotkan bagi Anda, saya bisa saja minta orang lain melakukannya. Ketua P. Saya akan memberikan segalanya. Bagus, saya benar-benar tidak salah pilih orang. Xiaofang, masuklah. Lin Fang, asisten Jiang Shui. Ini Lin Fang, asisten baru yang saya pekerjakan untuk Anda. Dia dulu bekerja di Ang Li Fang. Nanti jika ada hal tentang Ang Li Fang yang tidak Anda ketahui, Anda bisa bertanya padanya. Halo Direktur Jieng. Halo. Nona Kie, apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah Anda sudah kembali ke daratan? Kasus akuisisi merek Ang Li Fang. Ang Li Fang adalah bisnis keluarga. Dan selalu kekurangan modal. Mereka selalu menargetkan kota pelabuhan dan pasar internasional. Hampir semua industri Ling Xiu berada di daratan utama. Mengapa dia berpikir untuk mengakuisisinya? Nona Kie, Ling Xiu, tolong pahami ini dengan jelas. Aku tunanganmu. Sekarang demi seorang sekretaris, kamu datang jauh-jauh ke kota pelabuhan untuk mengakuisisi perusahaan yang tidak berguna bagi grup Lingmu. Jika masalah ini tersebar, apa kamu berniat mempermalukan keluarga Kenku? Kamu tak berhak menilai tindakanku. Nona Kie, saya kira Anda salah mengerti, Ketua Lin. Sekretaris Jiang sekarang telah bergabung dengan grup T. Grup T makin tertarik mengakuisisi Ang Li Fang.
Jadi secara tegas, Dean serta Ketua Ling bermusuhan. Jiang Shui, kamu hanya seorang sekretaris, dan kamu memecat kakakku itu satu hal, tapi kamu juga terlibat dengan tunanganku. Aku ingin melihat, apa keunggulan grup P yang kamu ikuti? Baiklah, kalau begitu aku juga akan berpartisipasi dalam kasus akuisisi ini. Kakak Shui Ang Lifang adalah bisnis keluarga. Diwariskan turun-temurun, dari Dewan Direksi hingga Kepala Departemen. Semua orang adalah kerabat sedarah. Mereka sangat eksklusif. Bagi mereka, investasi asing itu seperti polusi. Oleh karena itu, mereka sangat menentang akuisisi ini. Lagi pula kita tidak bisa memaksakan akuisisi ini, lah masalah. Siapa yang bertindak lebih cepat? Saya juga membutuhkan daftar semua pemegang saham Ang Lifang. Ang Lai tidak tergoyahkan. Tapi itu tidak berarti yang lain sama. Ayo pergi. Berita buruk manajer umum Ling. Orang-orang kami menemukan seseorang diam-diam mengakuisisi saham dari pemegang saham minoritas Ang Lifang. Semua pemegang saham Ang Lifang digabungkan. Hanya sekitar 13%. Ang Lai sendiri menguasai 18%. Bahkan jika mereka mengakuisisi semua saham pemegang saham, mereka tetap tidak bisa melampaui Ang Lai sendiri. Betapa bodohnya. Tolong atur pertemuan dengan Ang Lai. Seseorang dari grup P, Ang Lai itu fosil tua bodoh dan keras kepala. Ang Lai marah sekali sampai menolak bertemu siapapun. Siapa yang bilang begitu? Bukankah Ling Xiu juga tahu Ang Lai adalah fosil tua? Ini, konon itu adalah direktur dari grup P. Seorang direktur. Memang, Peli sendiri yang masih memimpin akuisisi ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin direktur biasa seperti dia berani putus hubungan terbuka? Namun, menurutmu apa tujuan mereka melakukan ini? Menyinggung Ang Lai dan saham yang mereka akuisisi tak mungkin melewati kepemilikan Ang Lai. Mungkinkah grup P sebelumnya sudah memegang saham di Ang Lifang? Tapi itu tidak benar. Grup P belum memiliki pergerakan modal besar baru-baru ini. Bank investasi. Benar. Grup P bisa membeli saham melalui bank investasi, asal tidak lebih dari 500. Itu tidak akan diungkap ke publik, dan mereka tidak harus membayar segera. Tapi jika begitu, berita buruk manajer umum Ling. Grup P secara pribadi membeli dari bank investasi. Membeli 14,7% saham Ang Lifang, dan menambahkan itu ke apa yang mereka beli dari Eksploitasi celah hukum. Tindakan itu ilegal. Juga beritahu Departemen Urusan Sekuritas. Dengan segala cara, akuisisi penuh saham investor retail Ang Lifang. Ya, Jiang Shui, aku akan membuatmu mengerti. Kali ini, kamu sudah lihat betapa tidak kompetennya bos itu. grup P, perombakan jahat. Saat saya melikuidasi kepemilikan saya, segera setelah harga saham Ang Lifang sudah melonjak jadi $40 AS. Saya berharap Anda semut, perusahaan bintang dari kota pelabuhan, sampai-sampai pakai cara seburuk itu. Sungguh memalukan bagi kami warga kota pelabuhan. sekarang harga saham hampir di atas 50 USD. Ketua P, masalah transaksi rahasia saya dengan bank investasi telah terungkap. Sekarang semua orang mengatakan, grup P kami pakai taktik tidak bermoral. Ini salah saya. Anda tidak menyalahkan saya. Percayai orang yang Anda pekerjakan. Direktur Jian, saya percaya kemampuan Anda. Silakan lakukan. Karena operasi yang tidak tepat darimu, awalnya hanya akan menghabiskan 10 miliar. Perusahaan yang seharusnya bisa diakuisisi, sekarang membutuhkan 30 miliar. Saya punya alasan, Ketua Ling. Sok Suci. Kamu tidak perlu menangani masalah email, lagi pergi. Ketua P, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Atas kepercayaan dan penghargaan Anda kepada saya. Transaksi saham dengan ekuitas di bawah 5%. Tidak perlu diungkapkan. Ini adalah regulasi hukum. Lagi pula kami membeli saham dari pemegang saham. Ini adalah masalah yang disepakati bersama. Setiap langkah yang kami ambil bersih. Oleh karena itu grup Ling menggugat kami karena melanggar HU perdagangan efek dan undang-undang perusahaan. Akuisisi yang tidak bersahabat. Ini sama sekali tidak sah. Lawan gugatan ini dengan baik. Ya, pengacara siap menanggapi gugatan itu. Ini juga bagus. Semua orang tidak perlu bersembunyi lagi. Maka kita akan mengambil semua saham. Ang Lifang yang pemegang sahamnya bersedia menjual kepada kita. Akuisisi semuanya. Dan akuisisi semua saham yang tersebar di pasar. Akuisisi sebanyak mungkin. Tapi bukankah itu sama dengan akuisisi paksa? Grup Ling saat ini sudah bersaing dengan kita. Harga Ang Lifang saat ini sangat tinggi. Bahkan jika akuisisi berhasil, itu tetap akan menjadi kerugian, bukan? Tidak ikuti saja perintah saya. Ketua Ling, saham Ang Lifang mencapai batas harian, tidak bisa lagi diperdagangkan hari ini. Berapa banyak saham yang kita pegang saat ini? 21%.
Pada penutupan hari terakhir, harga saham Anglifang saat ini adalah $80 Amerika per saham. Kami telah mengakuisisi 35% saham. Grup Pay telah mengakuisisi 30%. Tunggu saja sampai rapat pemegang saham Senin depan. Kita bisa secara resmi mengumumkan bahwa Anglifang adalah milik grup Link kami. Awalnya Anglifang, setiap saham hanya $20 AS. Akuisisi itu hanya akan menghabiskan beberapa ratus juta. Sekarang telah melonjak menjadi $80 AS per saham. Membutuhkan beberapa miliar USD untuk akuisisi. Meski Anglifang punya nilai merek besar, tapi sekarang, modal yang harus kita keluarkan terlalu banyak bukan? Itu masuk akal. Aku juga berpikir begitu. 10 miliar berubah menjadi 30 miliar. Ratusan juta. Bukan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Dulu 5 juta bisa membuatmu jadi kekasihku. Sekarang aku memberimu 5 miliar. Jangan terlalu serakah. The film was translated and Ketua P. narrated by M Maaf, Media. aku tidak enak badan hari ini. Aku ingin kembali dan istirahat dulu. Saya akan mengantar Anda keluar. Ling Xiu, apakah kamu sakit? Kamu merusak jamuan perayaan yang sempurna. Pulanglah dan jadilah perusak suasana. Ketua Li, mengapa kamu harus seperti ini? Jiang Yue, Apa yang kamu inginkan? Kamu tak menyambut mantan suamimu. kamu orang jahat. Ini kamar Shui. Mengapa kamu di sini? Keluar, keluar. Jalan. Ini rumahnya. Ini rumahku. Jiang Shui adalah putriku. Gadis ini. Tempat tinggalmu ini cukup bagus. Tak terpikir tentangku sama sekali. Di mana dia? Suruh dia kirimkan aku uang. Dasar brengsek, berjudi seolah hidupmu bergantung padanya. Shui selama bertahun-tahun ini, berapa uang yang dia kasih ke kamu? Jika bukan karena kamu, Shui tidak akan, bahkan kuliah. Keluar. Keluar. Jalan. Minggir. Jalan. Halo. Apa aku akan segera ke sana? Ibu. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak diterima di sini. Tolong pergi. Ibu. Apa kamu baik-baik saja? Shui itu Xiaoling. Antar aku ke rumah sakit. Itu si brengsek Jiang Yue. Datang ke rumah kita. Mendorongku jatuh. Terjatuh. Tuan Ling, ini rumah Nona Jian. Tuan Ling, ini sepertinya Ibu Nona Jian. Apa? Cepat panggil ambulans ya. Makasih udah bawa ibuku ke rumah sakit. Kamu bilang kamu berteman. Mengapa kamu tidak memberitahu ibu? Xiaoling, aku ngerti saat kamu bawa aku ke rumah sakit. Ibu jangan bicara omong kosong. Dia hanya mantan bosku. Dan dia sudah punya tunangan. Tunangan. Tinggal dan aku hanya dalam aliansi pernikahan keluarga. Tidak ada perasaan yang terlibat. Tuan Muda The Ling film was tidak perlu translated menjelaskan and begitu sengaja narrated kepadaku. by M Kingyel Media. dan aku akan membatalkan pertunangan. Masalah kamu tidak kuliah dulu. Bibi baru saja bilang ke aku soal itu. Xiaoling, mulai sekarang, kamu harus lebih baik pada Shui. Shui, dia memiliki hidup yang sangat sulit. Ayahnya berjudi seolah hidupnya bergantung padanya. Kesehatanku juga tidak baik. Dia akhirnya berhasil masuk universitas unggulan. Tapi karena aku, dia harus pergi dan mengajar les dan bekerja paruh waktu. Bibi, apa yang kamu katakan? Kalau begitu Shui, Hal memalukan seperti ini. Dia pasti tutup-tutupi soal ini. Apalagi, kau adalah pacar terdekatnya. aku baru tahu sekarang. Saat itu, diambil oleh ayahmu dan dijual untuk melunasi utang. Hal-hal ini, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kapan Tuan Ling pernah peduli dengan urusan orang lain? Jika kamu memberitahuku saat itu, aku akan. Ling Xiu, biarlah yang lalu biarlah berlalu. Terima kasih banget padamu saat itu.
Makasih banget sudah kasih aku kontrak. Jadi aku dapat uang untuk bantu ibuku. Kalau begitu mari kita mulai. Apa? Dari kelihatannya, kamu juga bukan kekasih yang cocok. Tapi kontrak 5 tahun itu sudah berakhir. Aku tidak ingin lagi berada di bawah kendalimu. Ketua Ling. Ling Xiu. Lepaskan. Mengapa kamu begitu kotor? Mengapa demi sedikit uang, kamu bisa dipermainkan oleh siapa saja? Mengapa? Maafkan aku. Jika aku tahu kebenarannya, aku tidak akan. Ling Xiu. Jelas kamu hanya melihatku sebagai mainanmu. Kenapa kamu melakukan ini lagi? Apa kamu benar-benar tidak ingin melepaskanku? Maafkan aku. Dengarkan penjelasanku. Aku tahu. Permisi. Ibuku perlu istirahat. Tolong pergi. Aku benar-benar tahu aku salah. Bibi, aku akan pergi sekarang. Tolong istirahat yang baik. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah menelpon polisi. Jiang Youwei pasti akan ditangkap. Ling Xiu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Anda menginginkannya untuk Zheng Shui membatalkan pertunanganmu denganku. Aku akan bayar ganti. Apakah kamu bermain-main denganku? Nona Qin, bukankah kamu memintaku untuk mengisi ini? Nona Qin bahkan tidak punya uang. Sedikit ini kan. Zheng Shui, sebaiknya kamu berpikir jernih. Kamu tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya latar belakang. Jika kamu melawanku, kamu tidak akan sadar saat kamu mati pada akhirnya. Shui adalah anggota grup Pei saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Menyentuhnya berarti menyentuh saya. Nona Qin. Jika Shui mengalami kemalangan, saya yakin Anda tak bisa keluar dari kota pelabuhan. Presiden Pei, terima kasih. Sepertinya Anda benar-benar tidak mengingat saya. Yang kita bicarakan hari ini adalah vektor ruang dan geometri padat, hubungan di antara keduanya. Apa yang baru saja kukatakan? Apa kamu mengerti? Apa kamu mengerti? Junior, apa kamu mengerti? Baiklah. Orang yang mengajariku saat itu adalah kamu yang berkacamata. Ya, Kamu benar-benar banyak berubah. ini saya. Aku baru menyadari sekarang. Sudah 8 tahun aku mencintaimu. Anda tidak perlu menjawab saya apapun. Anda tidak perlu stres secara psikologi. Saya hanya merasa bahwa menyembunyikan perasaan saya tidak terlalu nyaman. Kalau begitu silakan lanjutkan kesibukan Anda. Saya akan pergi duluan. Baiklah. Shui, Putih. Suruh mereka lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Diam. Sui. Bukti kejahatan ayahmu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Jiang Shui, gadis sialan. Kamu yang menyuruhku diikan di sini. Baiklah, aku akan segera ke sana. Aku seperti hewan peliharaan. Diperlakukan seperti ini olehmu setiap hari. Dipanggil dan dipecat sesukamu. Kapanpun kau ingin aku muncul, aku harus muncul di hadapanmu. Bahkan jam 3 pagi. Satu panggilan darimu dan aku harus ada di sana. Tapi itu tidak masalah. Gaji Ketua Ling sangat tinggi. Aku tidak punya keluhan. Tidak, Sui. Aku tidak ingin memperlakukanmu seperti itu. Sejak SMA, aku sudah menyukaimu. Sekolah menengah atas. Ya,
Sudahkah kau dengar? Seorang pria mensponsori Jiang Shui, juara ujian masuk SMA, siswa incaran Universitas Tsinghua dan Peking. Dia menyerah masa depan cerah demi 500.000. Tepat sekali. Yang penting dia juga primadona kampus. Sekarang sekolah kita tidak tahu berapa banyak anak laki-laki akan patah hati. Jiang Shui, apakah kamu sangat menyukai uang? Demi 500.000, kamu tidur dengan pria tua lain. Ya. Tapi saat itu, kamu masuk ke mobil mewah pria lain. Aku hanya berasumsi. Kau mengira aku adalah wanita yang bisa disponsori. Jadi kau menggunakan metode yang sama untuk mempermalukanku lagi. Benarkah? Ling Xiu, The film was translated and kita tak punya masa narrated depan by bersama. M-Media. Mengapa? Aku sudah membatalkan pertunangan. Mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu. Benarkah? Aku sudah punya pacar. Kamu punya pacar. Ya. Pacarku adalah Pei Li. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia tidak berbohong kepada Anda. Ketua Lin, terima kasih sudah membantu Sui menemukan bukti kriminal terhadap ayahnya. Kami akan mentraktir Anda makan di lain hari. Tapi hari ini sudah larut. Sudah waktunya untuk kembali. Kau bisa pergi sekarang. Maaf, saya melakukan itu demi bekerja sama dengan Anda. Saya takut dia tidak akan percaya. Maaf, seharusnya aku yang mengatakan ini. Tanpa izinmu. Aku bilang kau adalah pacarku. Anda tidak butuh izin saya. Kamu boleh bilang apa saja. Saya datang karena kabar Bibi dirawat di rumah sakit. Saya ingin datang dan melihat. Karena tidak ada masalah. Saya akan pergi sekarang. Ketua P. Beri aku beberapa hari lagi. Aku akan cermati dulu. Baiklah. Berapapun, waktunya tidak masalah. Tiga tahun kemudian. Saat itu, aku memilih Resie dan pergi ke luar negeri.